kita alur dari acaranya, kita mulai dengan presentasi dulu nih, yang sudah akan dibawakan oleh Bang Indra. Dan kemudian nanti kita lanjutkan dari sisi Q&A. Jadi nanti kita bisa dengarkan dulu paparan dari Bang Indra dulu kali ya sekarang. Oke, saya share screen ya. Boleh. Oke, saya share screen deh. Mudah-mudahan ini presentasi dibuat dadakan, mudah-mudahan masih dipahami. Kalau semakin dadakan biasanya semakin bagus sih Bang pengalamannya. Oke. Sesuai yang topik diminta kan judulnya seperti ini ya. Asiknya berkebun di rumah. Nah, ini banyak yang bilang kok kenapa asik berkebun di rumah? Kenapa? Rumah gua kecil ya kan. Rumahnya gua kecil, nggak punya tanah, terus juga urusannya macam-macam di rumah ini itu banyak yang yang jadi excuse ya, kadang-kadang kita mau mulai berkebun ya, intinya begitulah alasan-alasannya kayak gitu. Tapi yang banyak yang saya dengar adalah gimana gua mau berkebun gitu, tapi nggak punya kebun atau nggak punya lahan yang cukup. Itu satu hal yang biasanya sangat sering muncul di pembicaraan kita kalau orang udah mulai kita ngomongin kebun-kebunan di rumah, ya kan? Nah, biasanya gitu tuh. Apalagi dengan yang sekarang nih, apalagi di perkotaan, tanahnya makin sempit, ya kan? Sekarang mau beli tanah lebar aja udah mahalnya nggak puluhan gitu, kan larinya sih rumahnya kecil-kecil, apalagi dengan mungkin teman adik-adik yang angkatan 2010 ke atas ya, setahu saya sih 2010 ke atas mungkin kalau beli rumah juga mungkin nggak bakal bisa yang terlalu besar juga kalau di tengah kota, kecuali memang sudah punya sebelumnya ya, yang punya warisan, yang punya kerjaan yang ini atau gimana lah, ya, itu kan udah bawaan lahir ya, kita nggak bisa rubah. Gitu. Oke, jadi tapi alasan utama tuh biasanya kalau ditanya mau kebun nggak di rumah, mau tapi nggak punya kebun. Nah, itu jadi hal yang biasanya jadi utamanya di situ. Ya. Nah, yang tadi saya udah sebutin nih, problematika orang kota kalau mau berkebun. Biasanya alasan-alasan itu muncul kenapa? Sebenarnya sih males. Ya kan, maunya numpuk lemak, orang-orang maunya numpuk lemak. Ya kan? Akhirnya kita bisa lihat tuh, banyak teman-teman kita makin lama makin bulat. Ya, aku apa enggak tuh? Om Jo udah tadi itu saya kemarin lihat. Terakhir pertama kali saya ketemu Om Jo tuh gemuk banget. Tapi sekarang kayaknya udah bosan, kayaknya udah diet tuh. Ya kan? Dua, terus ngakunya sibuk, nggak punya waktu luang, ya kan? Ngakunya gitu. Tapi sebenarnya bukan nggak punya waktu luang, tapi memang tidak disediain sedikit waktunya untuk paling nggak menyalurkan hobi. Ya, itu juga posisi-posisi yang kayaknya dibilang-bilang begitu. Terus juga lahannya katanya sempit. Nah, ada yang dengan ini nggak istilah yang RSS ini. Ada yang pernah dengar nggak istilahnya kepanjangannya apa, kan banyak macam ini, ya kan? Dibilang rumah gua RSS, rumah sangat sempit sehingga susah selonjor sama ya titik-titik lah, lanjutin sendiri lah. Ya. Nah, terus juga kurang komunitas, ini juga satu hal yang jadi kendala cukup besar gitu. Udah tahu nih mau pengen mulai berkebun, tapi gue mau nanya sama siapa ya? Siapa yang udah duluan nih, jangan-jangan nanti gue mau mulai gue nggak ada teman deh, segala macam. Nah, ya gitu-gitu yang akhirnya saya ketemu tuh dikenalin sama Tante Listi tuh. Tante Listi bilang ini, udah bang gabung aja ke EPL tuh. Apaan EPL? Oh ternyata ada ya engineer yang pencinta tanaman, ya kan? Nah di situ pencinta tanaman. Ternyata saya lihat awal-awalnya isinya ibu-ibu semua. Lama-lama dilihat-lihat, kok banyak juga yang bapak-bapak yang pencinta tanaman nih, ya kan? Akhirnya ketemu tuh ada Bang Haji, terus ada siapa tuh yang di Huawei itu juga ternyata hobi tanaman merambat, entah karena sama sifatnya dengan dia suka merambat-rambat atau gimana saya nggak tahu. Terus juga ada siapa lagi ya? Ternyata ada Bang Ferry di Bali, dia demen nanamnya tuh tanaman buah juga tuh, dia di Bali atau apa. Terus ada lagi kemarin Bang siapa tuh 80 sekian, ternyata dia jadi petani jahe. Wah, ternyata banyak juga ya yang bisa berkebun gitu ya. Walaupun backgroundnya engineer, ternyata hobinya berkebun. Nah, disitulah mulai ada kontak tuh, mulai ngobrol apa-apa, mulai sharing apa yang udah dipunya. Itu mungkin nanti ke depannya mungkin bisa bikin workshop atau apa. Alasan lainnya masih banyak lah, tambahin aja lah kalau mau
Kalau mau ditambahin masih cukup banyak lah. Alasan kalau dibilang untuk nggak jalan-jalan bikin kebun, alasannya banyak lah, pasti banyak. Oke. Nah, kita maunya pengennya kebun kayak gini kan ya kali ya pikirannya, kebun tradisional. Nah, ini gambar saya pinjam dari salah satu teman kita, anak arsitek angkatan saya sih, namanya Bang Danang. Tahu Danang jadi ikut nggak? Tapi ini karena ini mau lihat juga. Jadi saya minta izin dulu sama gambar sama kebunnya dia. Oke. Dari gambar seperti ini lihat nggak? Ini sebenarnya kebunnya kebun apa sih sebenarnya? Ya kan? Kita ngomong ini kebun tradisional, kenapa? Kebunnya ada lahannya gitu kan, lahannya luas, gitu kan? Pohonnya bisa banyak segala macam. Ini kebun-kebun tradisional. Benar nggak? Pertama kali kita lihat ini, kita masih mikir ini di lahan siapa ya? Gambar seperti ini. Tapi kalau saya bilang lagi lebih jauh lagi, saya bilang begini, percaya nggak? Ini ternyata di atap rumah. Ada yang nggak percaya nggak ini di atap rumah? Ini di atap rumah, di atap rumahnya Om Danang. Ya, ini gambar saya ambil kecil, tapi kalau gambar besarnya, ya kelihatan nggak? Itu kiri kanan atap kan? Kiri kanannya atap. Dia buat di lantai 2 rumahnya dia. Jadi rumahnya dia itu lantai 2-nya kebun. Dia bilang, wah luar biasa Nang bikin bisa begini. Iya, karena kenapa? Karena kalau kita mau minta lahan yang besar ini nggak mungkin terjadi di kota tuh, jarang sekali kita punya lahan seperti ini yang kita bisa biarin cuma jadi tanah. Pasti kita pakai, entah kita mau bikin dia di ruangan, bisa jadi kamar, bisa bikin apa, pasti ketutup, ya kan? Nah, tapi memang dasar dia anak arsitek, jadi pada saat dia membangun rumahnya, dari awal dia udah siapin nih, dia mau bikin kebun di atap rumah gua. Ya udah, terjadilah dia bikin begini. Walaupun memang pohon yang ditanam ini bukan pohon besar ya. Kalau di atap itu mesti pikirin masalah konstruksi, jangan lupa. Karena berkebun di atap itu kita mesti berpikir bahwa kebun itu bebannya nanti pada saat dia disiram air atau pohonnya tambah besar itu akan menambah beban konstruksi. Nah, itu juga mesti dipikirin kalau memang teman-teman niatnya membangun kebun di atap. Nah, saya awalnya nggak sengaja karena dari awal saya tidak pernah merancang untuk bikin kebun di atas atap. Tapi nggak sengaja, ya sudahlah, taruh aja tabung lampot. Setelah 4 tahun ketemu masalah, ternyata tabung lampotnya makin besar dan itu mulai retak di dak betonnya, mulai retak karena berat. Tadinya tabung lampot yang tingginya cuma 90 cm, lebarnya cuma secara kotak itu cuma sekitar 1 meter. Setelah 4 tahun dia naik jadi sekitar 1,5 meter tabung lampotnya. Wah, ini kegedean nih, berat ini, bahaya. Secara konstruksi bahaya. Jadinya akhirnya saya pindahin. Walaupun sudah berbuah beberapa kali ya. Tapi ya saya mikirin daripada kita ketiban pohon dari atas rumah, mendingan kita pindahin dulu deh. Gitu. Ya, foto ini kreditnya saya tulis bukan punya saya. Nanti kalau ditanya di rumah saya, bukan. Ini jelas-jelas bukan rumah saya. Jadi jangan tanya, Bang bisa lihat nggak? Ini bukan rumah saya. Ya, kalau ada yang mau lihat, nanti kita izin sama Om Danang. Rumahnya di dekat Jatiwaringin. Kalau mau ada ke sini. Anak teknik juga kok, anak arsitek 95. Om Danang ini kalau boleh cerita, Om Danang ini background-nya cukup bagus untuk tanaman karena dia expert engineer buat pencahayaan bangunan. Salah satu karyanya dia tuh yang di Istiqlal itu dia yang pasang lampu-lampu di Istiqlal itu yang baru, itu perancangnya Om Danang. Terus juga jembatan itu jembatan busway yang ada di Sudirman itu yang Instagramable itu katanya. Nah itu juga rancangan beliau. Nah, gue bilang, apa hubungan lu lampu sama kebun? Ya gue senang aja sama kebun. Tapi itu hasil karyanya beliau lah kalau mau lihat. Makanya dari sisi itu saya belajar lagi sih sama Om Danang caranya. Gimana caranya ya? Nanti kalau misalkan bikin kos-kosan, pengennya bikinnya kayak gini, mungkin di lantai 3. Karena kos-kosan kan kata-kata lahannya sempit. Tapi di lantai 3 kalau dibikin gini, efeknya adalah harga sewanya kosnya bisa naik. Karena kenapa? Bila punya komunal space yang hijau, bisnis lagi ya. Yang biasanya mungkin kos-kosan 1,5 juta, kalau dengan lahan hijau mungkin bisa naik dikit 1,7. Gitu ya. Ya udah. Berarti ada urusan bisnisnya juga. Oke. Nah, kalau ditanya lahan saya luasnya seperti apa, lahan saya itu cuma di sini, posisinya nggak besar.
Itu di dalam lahan. Nah, yang awalnya itu saya cuma taruh di sebelah kiri yang 15 meter persegi itu di lantai 2. Nah, itu akhirnya sekarang posisinya saya kosongin karena kenapa? Tabung lampot yang besar-besar udah saya turunin semua. Sekarang adanya di situ hanya kosong, dan di tabung lampotnya sebagian besar udah saya pindahin ke tanah yang di area depan rumah. Itu ada 55 meter persegi termasuk trotoar depan rumah ya. Trotoar depan rumah itu diizinkan oleh lingkungan untuk ditanami pohon. Nah, dulu saya tanam itu ada pohon nangka, tapi sekarang pohon nangkanya udah mati, kering, kena hama, saya nggak tahu kenapa. Ya, sekarang yang saya masih punya tuh ada pohon mangga, ada pohon jambu, jambu bol, jambu batu, ada serikaya Taiwan, jeruk purut, jeruk limau. Yang satu lagi berbuah tuh pohon kelengkeng. Saya punya pohon kelengkeng tuh. Tadinya tabung lampot semua tuh. Akhirnya saya pindah ke tanah dan sekarang jadinya gemuk doang, nggak mau buah. Karena nemu tanah jadi gemuk, pohonnya jadi gede. Oke. Nah, jadi kalau kita mau berkebun di rumah itu biasanya kita bagi 3 lah. Nah, kalau untuk yang kita punya kemewahan, ya itu kita pakai model tradisional lah. Tradisional buat farming ini kalau kita masih punya lahan besar di depan rumah, atau model rumahnya tuh depannya kebun semua. Gitu. Nah, itu biasanya modelnya masih tradisional. Artinya apa? Kita tanam, kita siram tiap bulan, kita cek apakah ini pohon ini bagus buahnya atau tumbuhnya bagaimana. Kita update buahnya biasanya agak lama. Buat farming ini tradisional. Jadi kita kayak seperti nanam pohon mangga di depan rumah. Biasanya kalau dulu kita punya orang tua biasanya kan depan itu ditanam pohon mangga atau depan rumah. Jadi kalau kita lagi main sama anak-anak, cucunya bisa manjat pohon mangga tuh. Zaman dulu ya. Itu tapi sekarang udah saya jarang lah. Anak-anak sekarang depannya main gadget, nah itu juga sebenarnya agak sedih juga. Tapi alhamdulillah saya masih punya satu pohon di rumah orang tua saya, pohon rambutan. Itu masih suka dipanjatin anak-anak. Nah, jadi masih ada aktivitas di luar gadget lah. Nah, ini tradisional model hubungan farming yang cukup besar. Biasanya lahannya mungkin di atas 50 sampai 100 meter lebih lah biasanya depan rumah. Di Jakarta yang dapat lahan sebesar itu berarti rumahnya udah minimal berapa meter ya? Untuk dapat kebun aja 100 meter gitu kan berarti tanahnya gede sekali ya. Kayaknya agak jarang lah gitu. Nah, yang kedua ada medium urban. Medium urban itu lahannya mulai mengecil tuh, ya. Model mungkin sekitar 50 meter. Nanamnya mungkin pohon medium, bisa ada pepaya, ya kan? Mungkin ada pohon-pohon yang jeruk kecil tuh, cungkit. Nah, terus juga jeruk limau yang biasa buat sambal, itu cepat tuh. Itu buahnya akan cepat. Itu biasanya pohonnya juga nggak besar. Biasanya paling pohonnya paling sekitar 1 meter sampai 1,5 meter lah. Itu udah bisa berbuah. Harapnya kita buat cepat panen. Mungkin dalam waktu 2 tahun itu biasanya udah berbuah. Kalau mangga yang di tabung lampot itu umur 2 tahun baru akan berbuah. Gitu. Tapi begitu dipindah ke tanah, dia biasanya lebih lama karena tipikal pohon itu mirip kayak orang. Begitu dikasih tempatnya susah, biasanya dia cepat mikir untuk cepat berbuah. Tapi kalau ditaruh di tanah, dia mikirnya wah tempat gua aman nih, nyaman, akhirnya nyantai gitu. Dia kebanyakan di comfort zone, akhirnya nggak berbuah-buah. Ya gitu kita mesti kita paksa tuh. Mungkin ada paksanya bisa pakai kimia atau bisa pakai kita namanya puasa air atau segala macam itu ada tekniknya sih sebenarnya nggak terlalu banyak biaya tapi mesti disiplin gitu. Yang ketiga tuh yang sekarang lagi ngetren banyak banget ngetren ada small urban farming. Biasanya lahannya kecil, mungkin yang kadang-kadang dia pakai lahan garasi, ya kan dia kadang-kadang pakai lahan rooftop ataupun pekarangan kecil. Nah, biasanya tanamnya pohon kecil tuh yang tadi ngomong ke soal pokcoy, ya kan? Ada sawi, ada pohon-pohon kecil lah. Sekarang juga lagi ada musim juga lagi nanam anggur tuh. Kemarin bareng siapa tuh yang itu siapa ya? Si Bayu ya. Bayu nanya sama saya soal nanya itu tuh, nanya soal pohon anggur. Pohon anggur juga menarik sih pohon anggur itu dia tumbuhnya tidak ke atas tapi dia merambat sama kayak pohon pari sama terong. Terong juga ya bukan terong itu ada batangnya. Pohon labu air sama timun. Nah, itu nggak butuh tanah besar, tapi dia butuh media buat rambatan. Jadi pohonnya itu modelnya harus dikasih tulangan para kalau zaman dulu sebutnya. Pohon melon juga seperti itu. Pohon melon kalau itu banyak teman-teman saya juga nanamnya itu cuma pakai polybag, tanahnya polybag yang ukuran
berapa ya, 20 cm. Nah, itu pohonnya bisa sampai atas, bisa sampai 1 meter panjangnya. Itu buahnya bisa satu pohon bisa 2 atau 3 buah pohonnya, apa buahnya satu pohon. Nah, juga biasanya kalau kita ngomong yang kecil-kecil ini kita ngapain? Kalau bisa cepat panen deh, gitu. Jangan lama-lama. Karena kita pengen tuh, kita nanam 45 hari udah bisa dipanen. Habis itu bagi-bagi tetangga, oh senang tetangga, woi bagus tuh bisa ini nih, bisa bagi-bagi tetangga, bagi-bagi pokcoy, bagi-bagi sawi, gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Itu senangnya kalau kita berkebun. Saya juga ada tetangga depan rumah, depannya nanamnya sawi sama karet. Nah, tiap 40 hari saya biasanya dapat tuh walaupun 2-3 biji, tapi senang aja gitu. Karena nanamnya kita lihat di depan rumah. Cepetan nggak? Ada yang mau nanya nggak? Belum? Kalau mau nanya nanti di aja ya, di chat atau di mana ya? Bisa yang mau nanya bisa di chat dulu nanti kita. Ya di chat nanti kita ini ya. Ya pokoknya ini sebenarnya bukan hal yang susah lah. Intinya ini cuma pengalaman saya sama dengar-dengar dari teman yang suka nanam juga seperti apa gitu. Nggak ada yang kita ngitungin kalkulus di sini, tenang aja. Oke. Nah, kalau kita udah tahu nih tipe-tipenya, nah kita mau mulai dari mana nih? Tadi saya udah sempat ngomong kan. Persiapannya itu biasanya apa? Niat yang tulus dan ikhlas. Soalnya kenapa? Kalau kita nggak tulus dan ikhlas, nanti pegal sendiri. Karena kenapa? Kalau kita baru pertama kali memulai kebun di rumah, itu kendalanya banyak. Saya ambil contoh ya, misalnya kita mau nyemai sawi itu kalau melihat udah pernah pada teman-teman pernah lihat nyemai sawi di atas yang itu gaswul ya kalau atau apa yang itu nanamnya itu satu-satu. Bisa bayangin kan biji sawi itu kan kecil banget ya. Pernah ada yang lihat biji sawi nggak? Lebih kecil dari biji wijen, bijinya hitam. Ya. Nah itu posisinya itu harus pakai pinset satu-satu ditanamin. Nah itu juga kan kalau nggak ikhlas habisin waktu bilang, ini ngapain sih gue nanam sawi sebiji begini? Ya kan, gue beli ke pasar juga 10.000 dapat berapa ikat di sawi. Bukan di situ kita nyarinya gitu kan. Kalau kita berkebun kan, kita nyari hobinya tuh apa. Nah, itu juga kita mesti kita mulai dari itu. Terus kita komit. Kenapa? Kita untuk berkebun itu mirip kayak ngurus anak sebenarnya. Karena kita kenapa? Kita 45 hari itu kita mesti liatin tuh. Ini bener nggak airnya, bener nggak pupuknya, ya kan? Ada juga mungkin nutrisinya kurang, terus tiba-tiba daunnya kuning kena hama, macam-macam deh. Itu kalau kita nggak komitmen, paling 10 hari itu udah mati itu kadang-kadang. Udah kita habis kita semai 3 hari udah mulai muncul pucuknya, 10 hari kita pindahin ke kotak-kotak itu yang cup-cup itu buat hidroponik itu mati ya. Kenapa? Kadang-kadang air kebanyakan juga bikin masalah. Gitu. Terus ada juga kalau kita ngomong pohon yang besar, udah kita tanam 2 tahun, ternyata dapatnya pohon cowok nggak berbuah. Wah itu udah sebel banget tuh. Saya pernah dapat tuh nanam pohon pepaya California. Udah kita tanam berapa biji? Ada satu yang nggak berbuah. Kenapa nih nggak berbuah? Ternyata begitu dia mulai kembang, ya kan? Begitu mulai kembang, ternyata dia pepaya cowok. Ya, kita bilang ini mah pepaya cowok nggak bakal berbuah, tapi kita cuma bisa ambil kembangnya doang buat sayur ya. Ya akhirnya berat hati kita tebang juga. Ya tapi kita udah ngabisin waktu 6 bulan, cuma nunggu dia keluar kembangnya benar ini pepaya cowok atau pepaya cewek nih yang artinya yang dia bisa berbuah atau cuma kembang doang. Ya. Nah gitulah ya, hal-hal yang kita kalau kita nggak punya komitmen untuk benar-benar kita niat mau kita bikin kebun, ya itu kita akan ketemu hal seperti itu. Ya. Terus ada banyak pengalaman juga yang soal komitmen itu juga, terutama yang orang udah demen beli bibitnya mahal. Contohnya ada waktu itu saya pernah nemuin satu kasus, saya beli pohon durian rencananya mau dibuat tabu lampot. Ternyata setelah dibiarin 2 tahun itu kan namanya kita nggak tahu ya, awal-awal kita beli kan lumayan tuh. Pohon durian kan nggak ada yang murah tuh, apalagi udah tinggi sekitar 60-70 cm itu nggak ada yang murah. Minimal 300-400 ribu ya kita beli dulu kan. Kita tanam, habis itu kita biarin 1,5 tahun,
kok nggak kembang-kembang gitu, kita mulai segala macam. Ternyata setelah kita cek-cek segala macam, Pak, kalau domain medianya tanahnya nggak boleh begitu, tanahnya begini, ganti lagi kan setelah 1,5 tahun kita ganti medianya, nggak berbuah juga, ya kan? Akhirnya sampai 2 tahun, akhirnya ya udahlah, ini kayaknya nggak berbuah juga di tabung lapor, akhirnya saya pindahin ke tanah. Sampai sekarang pun nggak berbuah juga, ya sudah, mau diapain, berarti memang pohonnya bukan bukan pohon yang bakal buah nih. Udah hampir 4 tahun nggak berbuah juga, gitu ya, itu masalah berarti, ya udahlah, dibiarin aja kayaknya kita sampai kalau kita belum punya bibit penggantinya, ya kan? Terus ya terakhir kalau begitu ya kan dengan zaman sekarang kan kita bisa browsing lah, Google lah, kita lihat. Saya kita mau mulai nih, kita mau nanam pohon mangga di tabung lapor, apa sih yang mesti disiapin? Misalnya medianya, maksudnya media paling bagus itu katanya sekarang itu pakainya pakai sabut kelapa, kokopit namanya. Sabut kelapa plus yang arang dikeringin tuh, dihancurin, itu jadi media paling cepat katanya sekarang. Cuman posisi yang kokopit ini harganya lebih lumayan lah kalau untuk kelas-kelas itu, karena kenapa? Satu tabung lampot yang besar itu 60 liter butuhnya mungkin 3 sampai 4 karung. Kadang-kadang karena kokopit itu cuma dijualnya posisinya per 5 kilo. Nah, itu lumayan nanti itu juga mesti minta izin dulu tuh. Karena itu Menteri Keuangan mesti setuju tuh. Sekali kita beli itu Menteri Keuangan mesti lapor dulu. Ya, gitu. Nah, terus juga kita sebelum mulai nih, kalau kita mau bikin di rumah, pertama kali izin dulu sama yang punya rumah. Misalnya nih bapak-bapak nih pengen bikin kebun di rumah, tabung lampot, izin dulu sama Menteri Keuangan. Kalau enggak bahaya. Karena kenapa? Kadang-kadang untuk berkebun di rumah kita kadang-kadang nggak sengaja, kita nggak ngitung pengeluaran kita. Kenapa? Kadang pakai pupuk ini bagus, beli itu. Kadang-kadang pupuknya mahal, ya kan? Kayak di hidroponik itu ada pupuk namanya pupuk A, pupuk B. Itu bedanya apa? Itu lumayan harganya. Satu botol itu bisa 30.000, 40.000. Nah, kapan kita kasih pupuk A, kapan kita kasih pupuk B, itu ada siklusnya. Nah gitu. Kalau bisa, ajak yang punya rumah. Artinya apa? Menteri Keuangan sama anak-anak ajakin. Kenapa? Kalau mereka ikut, biasanya kita punya semangat. Kalau kita lagi down nih, pohonnya kena ini terus nih, kena kutu, kena hama, segala macam, nggak berbuah-buah. Nah kalau mereka ikutan tuh biasanya kita bisa mulai ajakin anak-anak, terutama yang zaman gadget sekarang tuh, usahain mereka bisa ikut, jadi jangan main gadget mulu. Itu juga satu hal yang kita sering hadapin semua. Ya, terus sudah mulai nih, ya tadi saya cerita tambah dan tawakal, nggak semuanya mulus di awal. Kadang sawi bisa kena kutu, kadang pohon 2 tahun ditungguin gak berbuah-buah, gitu. Ya kan, ada aja gitu. Kadang-kadang udah berbuah, udah muncul, ternyata begitu digigit isinya ulet. Nah itu juga sering terjadi, terutama di buah-buah yang kulitnya bukan kulit keras, kayak jambu air tuh udah apes deh, punya begitu udah kena ulet, biasanya satu pohon satu kali siklus tuh kena semua. Biasanya udah pasti buahnya bagus, tapi dalamnya berulet, ada belatungnya. Ya, itu juga sering dilihat-lihat tuh. Terus tahan telinga dan pikiran. Ada aja godaan, tanya paling gampang ini, ngapain sih lu nanam sawi? Lu beli di pasar juga banyak. Ngapain sih lu nanam durian? Lu beli di pasar di durian juga banyak, murah, lu bisa nungguin 2 tahun, 3 tahun gitu. Ya, begitu. Nah, tapi ada rewardnya nanti kalau setelah panen. Ya, setelah panen misalnya kita panen nih, biasanya kan orang pas awal-awal pandemi demen tuh posting orang habis nanam di rumah, nanam sawi, diangkat-angkat tuh foto, habis itu posting lah segala macam, terus posting lah di IG biar tambah like dan komennya. Biasanya kalau like dan komen zaman sekarang tuh jadi semangat. Nah, kalau udah begitu, jangan lupa lanjutin berkebunnya, jangan cuma sekali doang, lanjutin. Enak sebenarnya kalau udah tahu sekali, biasanya nanti yang kedua sudah akan lebih mudah untuk meneruskan apa yang sudah pernah kita, karena kita sudah punya pengalaman. Apalagi sudah punya pengalaman, sudah punya komunitas, itu udah enak deh. Kita tinggal lanjutin aja. Nah, ini contoh. Saya izin posting ya. Ini bukan mau nyombong nih, tapi buat nambahin like dan komen juga. Ya. Nah, saya di rumah ini semua hasil dari kebun di rumah saya. Itu rumah saya kebetulan ada rumah saya di Hub itu, ada pohonnya. Di paling kiri atas itu adalah pohon sawo. Itu saya punya sawo kecil, itu umurnya udah 8 tahun.
Jadi sekali panen itu kira-kira pohonnya ada satu sekarang. Sekali panen kira-kira per 4 bulan itu dapatnya sekitar 1,5 tampah itulah. Ini kan satu tampah nih penuh, biasanya 1,5 tampah. Sekitar kalau ditimbang mungkin sekitar 4 sampai 5 kilo lah kira-kira. Karena sawonya ini beda, bukan sawonya sawo kayak sawo yang biasa, tapi ini sawonya adalah sawo keraton. Jadi sawonya itu nggak perlu pohon besar. Dan sawo ini dari awal ini kayak sawo, kalau pernah main ke Keraton Jogja katanya ini mistis nih ya, kita ngomong agak mistis. Kalau kita main ke Keraton Jogja di alun-alun itu ada namanya satu buah pohon sawo kecil. Nah, kalau sampai dapat buah dari sana, katanya beruntung, katanya. Kan saya nggak bisa sering-sering kan ke Keraton Jogja kan, akhirnya saya bawa aja pohonnya ke sini. Saya tanam, saya tungguin tuh pohon ada yang jatuh. Tapi enggak, ujung-ujungnya saya juga mesti pakai galah untuk mengambil sawonya, karena sekarang pohon ini sendiri udah 4 meteran, udah cukup besar. Nah, untuk bawahnya ini adalah kelengkeng. Ini namanya kelengkeng. Ini pohonnya baru kecil. Ini baru panen kedua. Jadi ini baru dapat sekitar 0,5 kilo lah waktu kita panen sekali. Ini ada siklusnya setahun mungkin 1 kali doang buahnya. Gitu. Lalu ini ada jambu bol Jamaika. Jambu bol Jamaika ini saya sudah punya pohonnya 12 tahun. Saya tanam dulu itu beli dari tingginya cuma 60 cm. Sekarang tingginya udah hampir 6 meter, udah hampir lantai, udah lewat atap saya. Nah, atap saya nih. Ini siklusnya paling enak. Setahun buahnya 4 kali siklusnya. Padahal normalnya dia kalau saya baca di browsing, itu siklus normalnya cuma 2 kali setahun untuk berbuah. Nah, tapi saya ada triknya supaya dia sering berbuah sampai 4 kali setahun. Ini tetangga udah dapat terus lah kalau seperti ini. Kenapa? Kita nggak pernah pakai pupuk yang aneh-aneh. Kita cuma pakai pupuknya kita olah sendiri. Nanti saya ada share slide-nya gimana cara bikin pupuk di rumah. Dan itu saya udah hampir nggak pernah beli pupuk lagi sejak itu. Yang bawah ini jeruk purut. Ini jeruk purut juga salah satu jeruk yang agak susah untuk berbuah. Tapi alhamdulillah saya punya berbuahnya banyak. Jadi ini buahnya tidak ada musim. Jadi kalau kita butuh ambil aja, kita butuh ambil. Selain buahnya, ini juga kalau yang demen masakan yang modelnya kayak ada santannya, nah itu biasanya daunnya bisa kita pakai nih, bisa buat rendang, bisa buat peye, ya kan biasanya peye kulit jeruk. Nah, daun jeruk ya inilah dari pohon ini. Nah, yang sebelah kanan itu saya tadinya punya nangka mini, tapi sayangnya pohon ini udah nggak ada, udah mati kena hama, nggak tahu kenapa. Setahun yang lalu ini mati. Ternyata dia ada kayak kutu gitu, ada kutu, dia sampai batang dahan utamanya itu sampai kering. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu gitu. Ini udah pernah berbuah sampai 6 kali. Sekali berbuah itu buahnya kira-kira satu buah itu 1,5 kilo sekali berbuah. Satu buah ini 1,5 kilo. Dan itu bisa kalau berbuah dia bisa 6 sampai 7 buah sekali musim panen. Gitu. Nah, ini semua ada di depan rumah semua. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke kebun-kebun mana. Kalau lagi musim apa saya ambil aja di depan. Kalau memang itu. Nah, di FPL saya suka posting itu kalau lagi panen apa gitu, posting dan apa. Itu salah satu penyemangat aja buat teman-teman yang lain yang mungkin lagi baru memulai ataupun yang punya buah yang lain. Nah, kemarin Bang Ferry tuh posting jeruk balinya, wah jeruk bali. Tapi saya bingung, tanah saya udah nggak ada lagi, mau taruh di mana pohon? Udah nggak cukup tanah. Ya, seperti itu. Nah, tadi saya cerita juga pupuk nih. Nah, pupuk itu saya udah nggak pernah beli. Kenapa? Saya gunakan pupuk dari rumah tangga sendiri. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa banyak cari referensinya lah. Pupuk ini dibuat dari sampah rumah tangga yang berupa bahan organik. Nah, paling gampang tuh sayur. Ya kan, sayur tuh biasanya kan kita pasti buang ada batang, ada kulit, ya kan, ada kadang-kadang ada buah juga yang kita nggak makan busuk. Nah, itu masuk sini semuanya. Nah, bagaimana cara panen dari komposter ini? Panennya adalah kita bisa panen per 2 hari. Ini ada keran di bawah. Biasanya kita ambil itu biasanya air lindi. Kalau orang Jawa bilangnya air lindi, air sampah. Kan kalau kita suka lewat-lewat itu tuh suka lewat kalau ada truk sampah tuh suka bau tuh. Kenapa? Karena itu orang Indonesia tuh saya bilang masih malas untuk misahin sampah. Jadi sampah dicampur semua.
dari sampah makanan sama sampah plastik dijadiin satu. Yang repot adalah orang nanti di pembuangan akhir, bau. Nah, tapi saya udah komit ini, saya udah sekitar 8 tahun ini saya selalu pisahin. Sampah saya selalu saya pisah. Jadi sampah yang bisa diolah kembali itu saya kumpulin untuk diambil. Biasanya memang ada orang yang datang lah ya. Istilahnya memang orang sampah kita suka datang. Nah, itu saya yang sampah yang bisa diolah kembali saya kasih dia. Tapi sampah rumah tangga nggak pernah saya kasih keluar dari rumah. Kenapa? Saya pasti masukin ke komposter saya. Saat ini saya punya 2 unit yang ukurannya 60 liter. Ini gampang lah, beli di Tokopedia banyak. Itu merah. Ada pokoknya banyak lah pokoknya. Kalau teman-teman yang di daerah Depok ini banyak dijual di dekat Margonda. Itu nggak bau bang? Pokoknya airnya dibuang di mana itu? Hah? Airnya justru dipanen. Airnya itu adalah pupuk cair. Oh gitu, bau nggak tuh? Pasti ada bau, tapi bisa diakalin pakai kapur sirih. Jadi kalau udah mulai timbul bau, dikasih kapur sirih. Itu ngilangin bau. Gitu. Nah sama kalau bisa, jangan campurin daging ke sini. Pokoknya yang bahan-bahan organik, protein hewani jangan masuk, kecuali kulit telur. Karena penyebab bau itu bukannya dari tanaman, tapi adalah daging. Jadi kalau daging membusuk itu yang bikin bau. Daging, busuk itu dari daging ya? Ya daging, ikan, apalah pokoknya yang sifatnya daging itu, daging, ikan, ayam itu jangan masuk ke sini. Itu karena pengolahannya beda itu. Karena dia biasanya timbulin bau. Tapi kalau kayak sampah-sampah, misalnya daun kangkung atau misalnya yang kita biasa bayam atau batang bayam segala macam, masukin situ aja itu nggak apa-apa. Nanti kalau itu nanti untuk awal nanti ada cairan ini dulu, cairan pembentuk komposnya. Nanti kalau udah jadi, kita bisa pakai itu, cairan itu kita tuangin ke tong berikutnya, bisa. Jadi kalau kita perlu beli sekali lah di awal. Gitu. Jadi nanti kalau kita, biasanya saya setelah 1 tahun ini saya kosongin nih, komposternya saya kosongin, kan udah dapat sampah padatnya tuh, udah jadi tanah tuh, biasa setahun udah jadi tanah tuh, kayak di kanan tuh. Ya, saya cuci. Tapi pada saat saya cuci, airnya itu nggak saya buang semua ke tanaman. Saya siapin sedikit lah 1 gayung. Untuk jadi persiapan komposter berikutnya. Nanti kan sampah baru lagi kan belum ada bakterinya kan. Nah, artinya kita siramin bakteri itu dulu. Jadi bisa siklusnya berulang. Ya. Pokoknya kalau biar nggak bau, jangan masukin daging, ikan sama ayam ke dalam komposter itu jangan masuk situ, bau pasti kalau itu. Karena yang menyebab bau itu adalah organik hewani, gitu. Jadi jangan. Tapi kalau memang secara ini aman, boleh aja dicampur gitu. Tapi jangan terlalu banyak karena akan baunya cukup menyengat. Nah itu juga nanti hasilnya juga kurang bagus di airnya kurang bagus, gitu. Nah terus juga kalau teman-teman suka nyuci beras, cuci daging, itu kan biasanya kan ada air rebusannya. Biasanya kan kita buang tuh. Jangan, kalau bisa tuangin ke tanaman-tanaman yang ada di pekarangan. Itu juga kalau tanaman buah itu kalau dapat air daging dia lebih cepat dia berbuahnya. Gitu. Itu satu trik juga tuh. Jadi kalau ada tanaman buah yang nggak mau berbuah, boleh tuh siramin air daging kalau kita tabus ayam tuh. Nah itu boleh tuh dipakai. Tapi jangan pas panas ya, mati pohonnya. Ya, dinginin dulu. Setelah dingin, siramin tuh. Nah, itu biasanya dia akan mempercepat proses buahnya dia untuk keluar buah. Gitu. Ya. Ini satu hal yang membuat saya udah jarang banget beli pupuk lagi lah. Kecuali memang kita perlu main di hidroponik, baru nanti itu pupuknya agak perlu sedikit yang mesti kita beli. Tapi kalau buat tanaman-tanaman yang saya punya sekarang itu udah hampir saya nggak pernah beli pupuk lagi. Jadi beli urea tuh nggak pernah, beli NPK juga udah nggak pernah. Gitu. Cuman kadang-kadang saya ada beli satu nama pupuknya itu Gold Star. Mungkin kalau teman-teman yang biasa main tanaman, Gold Star itu dipakai setahun sekali untuk 1 pohon besar. Itu untuk apa? Untuk ngeluarin kembang sama daunnya dia lebih cepat. Setelah kita pangkas, kita kasih pupuk itu dia akan cepat balik lagi untuk siapan pucuk buah. Itu Gold Star namanya. Itu udah saya pakai 10 tahunan lah. Nah, terus pestisida, nah, ini dia nih tadi saya cerita. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu nih pestisida.
Pestisida kan banyak ya, kalau kita ngomong pestisida. Pestisida yang kalau kimia yang paling gampang banyak lah. Kita banyak yang ada yang cair, ada yang serbuk, ada yang bubuk segala macam. Mungkin yang saya sering pakai tuh kayak Gardasil tuh saya sering pakai karena itu biasanya dipakai buat ngilangin hama yang nempel di daun gitu. Terus juga kadang-kadang kita suka melihat ada semut rangkang tuh. Nah, itu juga dulu saya sering pakai tuh racun semut tuh. Kenapa? Karena lama-lama kalau semut ini dibiarin, kalau ada buah, dia akan beternak kutu tuh di buah biasa nih. Ini saya kasih contoh nih satu di serikaya saya nih. Ini serikaya ini udah saya timbang nih. Kira-kira berarti udah hampir 6 on nih. Tapi ternyata kenapa dia ada putih-putih kan? Saya pikir kan tadinya cuma kutu putih doang. Saya semprot kutu putih nggak hilang ternyata. Begitu saya bersihin pakai sikat gigi, itu isinya adalah semut. Nah, saya browsing lagi ke Google. Ternyata semut itu suka beternak kutu. Nah, dia ngambil cairan yang dihasilkan kutu itu sebagai bahan makanan dia. Nah, jadi hati-hati tuh kalau ada semut yang di pohon, lihat tuh di buahnya tuh kadang-kadang ada kutu putih, kok ada semut. Nah, itu kerjaannya si semut tuh. Nah, dia itu beternak kutu di buah untuk mendapatkan cairannya dia lah, makanannya dia lah. Nah, ini yang sering saya ketemu nih, kutu putih. Nah, yang kedua yang sering saya temuin itu teman-teman juga pasti akan ketemu. Buahnya kok berulet. Ya kan? Buahnya begitu kita lihat buahnya bagus. Ada mangga mulus banget dari luar. Tapi begitu kita kupas, dalamnya busuk, ada belatungnya atau jambu air. Sering itu jambu air sama cabai. Cabai itu sering kejadian begini. Nah, itu aktor utamanya ini nih, lalat buah ini. Nah, lalat buah ini satu hama yang sangat susah dibasmi. Kenapa? Karena dia kecepatan terbangnya cukup cepat. Jadi kalau kita pakai pestisida biasa, nggak bakal kena. Nah, akhirnya saya akhirnya mencari referensi dari para petani itu di Gresik. Di Gresik itu dia pakai namanya atraktan. Atraktan itu fungsinya adalah dia sebenarnya kayak hormon, ya kan, hormon. Dia itu hormonnya kayak feromonnya cewek. Jadinya apa? Jadi perangkap ini modelnya adalah dia menarik lalat jantan masuk ke dalam perangkap. Yang ceweknya nggak bakal masuk ke perangkap itu. Nah, akibatnya apa? Kalau tadi saya lihatin dengan cara begitu artinya apa? Yang lalat-lalat betina tetap bisa bertelur di buah, tapi buahnya tidak akan menetas. Nah, jadinya apa? Dengan tidak menetas, dia tidak akan jadi belatung. Contohnya adalah seperti ini ya, saya ambil contoh ya, bahkan ini. Lihat dari jambu ini banyak lubang-lubang kecil kan. Nah, ini adalah kerjaannya si lalat-lalat betina itu tuh di sini nggak bisa mulus. Nah, kerjaannya karena kenapa? Dia tidak punya kulit keras. Nah, di situ. Nah, si lalat betina itu bertelurnya di buah ini pada saat dia masih kecil. Nah, dengan menggunakan yang namanya atraktan ini, nanti mereknya apa ya saya lupa. Saya ada di bawah masih banyak. Nah, menggunakan atraktan ini, lalat, jadi di kebun kita tetap masih ada lalat buah, tapi hanya betina. Nah, betina ini kalau dia bertelur dengan tidak ada jantan, akibatnya apa? Belatungnya tidak akan menetas. Akibatnya apa? Cuma dia paling buahnya nanti nggak rata lah, bulat-bulat gitu. Ada bekas bolong-bolongannya dia, tapi nggak busuk buahnya, dan itu bagus. Jadi nggak masalah gitu. Kita makan juga nggak ada masalah. Jadi hasilnya tetap bagus. Ya. Ya. Yang ketiga adalah yang biasa kita pakai itu adalah air cabai. Biasanya musuhnya kutu putih itu. Nah, air cabai kan kalau kita beli cabai kan mahal nih. Kalau saya akhirnya gunakan setiap kita beli makanan yang ada cabainya, sambal lah. Ya kan? Itu kan banyak tuh biasanya kalau kita beli bubur ayam, kita beli bakso ya kan. Nah, itu biasanya kan kita dapat sambal tuh. Dapat sambal sebungkus banyak tuh. Biasanya kan nggak habis juga. Nah, itu saya kumpulin tuh. Saya kumpulin, cairin pakai air sedikit, ya kan? Kasih air, terus kasih cuka sedikit sama air sabun. Kenapa? Air sabun ini fungsinya buat nempelin air cabai itu ke daun. Karena kenapa? Daun itu licin. Daun itu punya lapisan sabun di atasnya. Ya, bukan lapisan sabun, lapisan minyak. Ya, lapisan minyak itu kalau kita pegang daun selalu kan daunnya kan itu licin. Nah, biasanya kalau cuma air doang itu tidak akan nempel. Nah, jadi kita tetesin sedikit cuka sama air sabun.
supaya cabai itu bisa nempel lebih lama. Sebelum kena hujan dia nggak bakal lepas dari daunnya, nggak rontok. Gitu. Nah itu bisa bertahan agak lebih lama. Jadi kita bisa jarangin pestisida alaminya itu bisa lebih lama sedikit lah. Gitu. Selama dia nggak kena hujan, biasanya kita bisa cukup seminggu sekali lah kita semprot air cabai lah. Gitu. Ya, gitu. Lalu, nah ini kalau yang canggih dikit lah, hidroponik. Nah ini ada saya ambil gambar dari Google aja lah, gampang. Nah, ini kan banyak teman-teman nih punya lahan kecil nih, ya kan? Lagi musim juga nih, bikin begini nih, lagi ada hidroponik, ada aquaponik segala macam, gitu. Ya ini teman-teman banyak lah ini kalau referensi ini saya terus terang saya pernah ngelakuin ini tapi saya nggak berhasil untuk cukup telaten untuk bikin beginian. Saya masih belum biasa main ininya Pak, nyemainya segala macam. Saya nggak terlalu ini. Tapi ini mudah sih menurut dilakukan. Saya pernah sekali doang. Waktu itu saya ngetes dengan pompanya pakai pompa solar panel, jadi tidak pakai listrik lagi. Gitu. Jadi ini kita jalanin. Saya pernah jalanin di kantor tapi bukan di rumah. Di rumah. Terus, nah ini juga aquaponik nih. Kalau ini mau gabungan sama ikan bisa, ya kan? Ini juga lagi banyak dikembangin di Pemda DKI, kayaknya lagi banyak dibikin begini. Di beberapa rumah susun lagi dikembangin nih, yang seperti ini nih. Jadi urban farmingnya modelnya ada ikan lele, ikan mas, di atasnya ada pokcoy, sawi dan lain-lain. Banyak lah. Ini banyak referensinya lah. Kalau saya terangin ini ada kelas sendiri soalnya. Saya aja nggak pernah ikut, pusing. Tapi menarik kalau emang punya lahan dan memang mau belajar siklus ini menarik yang soal aquaponik. Karena kenapa? Bawahnya di ikan, jadi siklus nitrogen yang dipakai. Jadi dari kotoran ikan diputar lagi ke pohon atas, dari pohon atas turun lagi ada siklus nitrogen. Ini cukup bagus ininya. Gitu. Nah, ini yang lagi dibahas banyak di daerah kos-kosan nih, bikin kebun atap. Nah, kebun atap ini sekarang lagi hits lah kita bilang seperti ini. Jadi dia bisa bikin kayak tempat apa ya, komunal areanya itu di kebun di atas atap, tapi karena tidak ada lahan hijau ini dibangun dengan lahan hijau. Ini cukup lumayan. Ini Bang Felix kemarin ini deh, kemarin kayaknya dia posting juga deh ini. Dia bikin pot di atas atap. Mungkin next kesempatan berikutnya boleh tuh ditanya tuh Bang Felix tuh. Dia bikin tanaman-tanaman ini yang di atas atap ini ditanam di tembok. Nah, ini kebun komunitas juga banyak. Ini lagi banyak dikembangin di daerah rumah susun. Di rusun-rusun Jatinegara saya kemarin sempat lihat, ini juga dikembangin sama rame-rame. Banyak fotonya juga yang istilahnya para pemimpin daerahnya mulai ikut panen gitu. Ikut panen komunitas, misalnya komunitas rumah susun mana, komunitas apa gitu. Ini jadi area berkumpulnya sosialisasi para penghuni satu daerah nanti daerah-daerah yang masih punya lahan atau rumah susun nih akhirnya kenal-kenalnya di sini. Jadi edisionalnya seperti ini. Nah, ini juga ada kebun lele. Nah, ini juga satu hal yang bisa yang bisa dilakuin kalau memang teman-teman ada niat buat bikin begini. Tapi untuk sekarang kalau saya sih lebih banyak mainnya di kebun biasa aja deh. Artinya apa? Tabu lampot atau apa? Karena saya belum punya waktu yang ini buat menjalankan ini juga ya. Tapi kalau untuk kelas skala 1 atau 2 tong simpel sebenarnya jalan. Saya pernah jalanin, saya bikin dulu pakai terpal ini. Pakai terpal 1 kali 1 meter, dalamnya 90. Nah, itu juga cukup menarik, hasilnya juga naruh lele bibit 2 kilo, panen itu sekitar bisa sampai 15 kilo setelah 60 hari. Atasnya saya taruhin pohon sawi. Saya pernah bikin, tapi pakai terpal. Alatnya masih ada tuh di kantor, belum dilanjutin lagi. Masih belum ini. Belum belum ada tertarik ke sana lagi. Gitu. Mungkin itu aja Ji, yang posisi yang saya udah lakuin ini. Kalau mau ada pertanyaan silakan aja. Kalau nanti ada ini ya ini sekedar sharing lah. Kalau yang expert tadi saya lihat ada beberapa orang kayaknya udah lebih expert dari saya tuh di itu tuh. Kalau udah hidroponik, saya rasa kalau ditanya soal hidroponik nggak terlalu banyak pengalaman. Hanya saya nyoba-nyoba doang. Tapi kalau kebun tabu lapor, saya udah cukup lama lah nyoba gitu. Ya.
Gitu ya. Teman-teman kali ada pertanyaan ya silakan aja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya closing dulu ya. Oke. Gitu. Ya, ngasih. Siap. Terima kasih Bang Indra. Sharing-sharingnya, ya kalau untuk saya nih yang umur segini ini sangat ya luar biasa lah. Apalagi sekarang tuh nggak cuman di ini ya Bang, di perumahan aja, tapi sekarang kebanyakan komplek-komplek juga banyak penggerak-penggeraknya biasanya. Orang yang emang buat lahan-lahan yang sisaan biasanya, lahan tanggung gitu. Dijadiin kebun bersama lah. Saya tuh ada di kompleks saya juga penggerak-penggeraknya biasanya di ujung-ujung lahan-lahan gitu. Oke, mungkin ini kita masuk ke sesi Q&A aja dulu. Ini udah ada satu pertanyaan nih, Mbak, dari Bang Suhendra. Ini kayaknya terkait pupuk kompos. Memang ini kayak yang paling menarik nih pupuk kompos ya tadi ya. Untuk pembuatan pupuk kompos ada tempat pelatihannya dan tempat pembuatan pupuk kompos dijual umum atau harus pesan? Oke. Pupuk kompos sebenarnya paling gampang ya kalau kita ini saya mungkin siapa tadi? Bang Suhendra. Bang Suhendra mungkin mic-nya bisa dibuka ya Mas. Nah, gini, kalau kompos itu sebenarnya pembuatannya sih gampang ya. Kalau cuma bikin kotaknya itu doang, komposnya itu banyak. Saya bisa lihat di Tokopedia, saya lihat ada berapa banyak tuh toko yang jual ya kan. Di Tokopedia ada, ataupun kita mau bikin sendiri bisa. Paling gampang itu pakai keranjang itu sih, sebenarnya keranjang belanjaan bisa. Cuman saya nggak mau pakai itu karena kapasitasnya kecil. Nah, tapi kalau kayak tong-tong ini, yang tong pupuk itu, yang tadi saya sharing, bentar saya buka ya. Itu dijual di Tokopedia banyak Bang. Posisinya dari yang 30 liter, 60 liter sampai yang sampai posisinya sampai lebih besar itu juga banyak. Ya, bentar saya tunjukin. Itu banyak sekali dan itu dia jual biasanya bersama starter kit-nya. Nih, banyak banget. Jadi nggak susah gitu. Kalau emang kita mau beli aja ya udah beli aja yang udah jadi. Ini posisi pembuatannya seperti itu. Tapi kalau kita niat mau bikin juga, di YouTube banyak cara bikinnya. Saya pernah coba bikin juga dari ember cat yang satu pile, yang berapa liter ya, 25 liter ya, yang cat paling besar. Saya pernah bikin juga kayak gitu. Nah, itu juga saya masih pakai sampai hari ini. Itu komposer pertama yang saya bikin. Nah, tapi dengan volume rumah tangga, akhirnya saya bilang ini saya hitung-hitung itu nggak cukup gitu. Masa saya tiap 3 bulan saya mesti kosongin gitu, saya nggak mau akhirnya. Karena kalau waktu 3 bulan biasanya belum jadi, belum matang, belum jadi tanah. Nah, akhirnya kita pakai gini aja nih di Depok nih. Nih, buka ya. Nah, ini udah ada satu ininya nih, udah ada sama starter kit yang ini yang saya tadi bilang nih. Nanti cari aja di Tokopedia nih, pakai M4 ini starter kit. Jadi kalau kita baru mulai buat komposter, kan belum ada bakterinya. Nah, bakteri itu kita biasanya beli sebotol itu. Itu aja. Gampang kok ini. Ini banyak banget. Tapi kalau memang nanti mau bikin sendiri, paling bagus bisa juga pakai model bikin kayak bak semen. Pintunya di bawah. Nah, nanti itu per 1 tahun itu nanti jadi tanah tuh di bawah tuh. Nah, itu jauh lebih bagus. Cuman kalau pakai semen itu artinya kita mesti punya lahan yang cukup. Itu cukup gede. Ini kalau nggak salah di beberapa pabrik tebu itu dipakai semen. Nah, itu ditambah lagi dia bikin komposnya pakai lalat khusus namanya Blackfly, BFS. Nah, nanti browsing lagi tuh. Blackfly itu adalah lalat khusus yang kerjanya tuh makanin organiknya tebu. Nah, itu pabrik tebu itu akhirnya mendapatkan kompos itu dari ampasnya tebu itu. Pabriknya gula ya, dia dapat dana. Komposnya itu dikembalikan ke petani untuk menjadi bahan lagi untuk buat mereka nanam tebu. Itu bagus banget hasilnya seperti itu. Kalau untuk kompos bikin sendiri bisa lah, gampang. Yang penting susahnya kalau bikin kompos sendiri adalah komitmen untuk misahin sampah. Nah, orang rumah mesti komit dulu. Kenapa? Kita harus pisahin tuh sampah rumah tangga yang organik sama yang nggak organik. Karena kalau kita nggak pisahin,
komposnya nanti lama kok, penuhnya nggak perlu penuh. Gitu. Nih, sekarang saya posisinya di rumah ini pakai komposter yang 60 liter nih. Komposter 60 liter, jumlah anggota rumah tangga tuh 5 orang. Nah, dengan komposisi sekarang ini penuhnya dalam waktu 8 sampai 12 bulan. Itu penuh 12 bulan. 12 bulan penuh saya pindah ke komposter berikutnya. Nah, komposter ini setelah penuh kita tutup, biarin dulu. Biarin dulu sampai posisinya kita kan 2 bulan. Sambil kita ambil airnya terus tuh, karena kan kalau pada saat kita materin kompos itu kan dia selalu berair tuh. Tiap 2 hari kita ambil airnya buat pupuk. Tiap hari ambil airnya buat pupuk, ambil tiap hari buat pupuk. Nanti sampai di 2 bulan nanti biasanya dia udah kering. Nah, kalau udah kering itu udah siap untuk ditanam, dikasih ke tanaman. Nah, jadi ngasih komposnya jangan basah ya. Kalau basah itu nanti kalau apalagi di halaman itu bau. Kalau belum kering. Ya. Jadi posisinya setelah penuh tutup 2 bulan, airnya tiap hari dipanen, air komposnya dipanen. Nanti setelah 2 bulan dia kering. Nah, itu baru udah bisa dipakai deh, udah enak deh buat dipakai buat ditanam. Gitu ya. Pelatihannya baca YouTube apa, lihat YouTube aja dah. Zaman sekarang apa aja dari YouTube kan. Ya, zaman sekarang kita buka YouTube bisa dapat apapun yang kita mau. Kalau kita mau cari gitu. Saya juga banyak kan juga kalau nyari referensi juga banyak di YouTube kok sekarang, kalau karena nggak bisa ketemu orang juga kan sekarang. Ini cari YouTube dulu deh. Gitu. Cukup nggak? Kira-kira ada yang kurang nggak? Kalau mau tanya silakan buka mic-nya aja nanti. Iya. Benar. Oke. Thank you Bang Indra untuk jawabannya. Ini ada satu lagi nih pertanyaan. Mungkin dari abang-abang atau kakak-kakak yang mau ada pertanyaan, bisa nanti ada sesi raise hand atau nanti kita taruh aja di chat, nanti kita langsung tanyakan. Ini ada pertanyaan kedua, Bang, dari Kak Rahmi Indahwulan. Ini tanaman apa yang less maintenance? Wah, ini menarik nih. Buat di balkon apartemen. Ya nih, ini pasti dibahas. Secara nggak ada keran air dan ada outdoor AC yang ada udara panas. Okay. Kalau posisi kayak gini, kayaknya mungkin kaktus kali ya. Saya nggak tahu. Terus sekarang saya nggak bisa jawab terlalu detail. Kalau kita ngomong tidak ada keran air dan ada outdoor AC yang udaranya panas, ini satu-satunya pohon yang bisa hidup ini kayaknya kaktus. Kaktus itu kan dia tidak butuh air banyak. Kaktus kalau yang buat tanaman hias ya, maksudnya kalau hias ya. Kan ada kaktus hias tuh sekarang tuh yang modelnya segi 5, segi apa itu kan, itu ada beberapa ini, ada apa namanya, ada banyak lah tipenya lah kaktus itu bisa sebenarnya bisa dipakai buat apartemen sih. Cuman kalau kaktus itu kalau punya anak kecil bahaya, tapi banyak duitnya gitu. Nah, saya juga bingung nih kalau ditanya less maintenance. Pokoknya bangsa-bangsa kaktus itu sih sebenarnya nggak terlalu banyak maintenance ya. Dia cuma airnya perlu sedikit doang. Gitu posisinya. Terus apa ya? Mungkin ada yang sekarang juga yang itu lagi musim itu yang tanaman predator tuh yang makan lalat. Ya kantong semar gitu tuh. Kantong semar. Kantong semar sama apa yang kejepit tuh, yang ada yang dia kayak perangkap itu tuh. Yang Venus trap, Venus trap itu juga nggak terlalu banyak makan air tuh, karena gizinya dia tuh bukan dari air sebenarnya, tapi dari serangga yang dia tangkap. Nah itu juga lagi beken tuh di pecinta tanaman, kayaknya kemarin ada yang posting tuh di FPL siapa ya. Nah itu juga lagi in juga tuh tanaman pemakan serangga, dan juga kalau udah hobi banyak bisa dijual juga, itu juga harganya lumayan mahal. Gitu. Itu juga cukup menarik lah kalau mau misalnya mau gitu ya kan. Kalau misalnya yang tanaman-tanaman yang nggak usah terlalu banyak di maintain. Kalau anggrek kayaknya susah, itu juga banyak maintenance ya, anggrek. Terus juga yang model apa sekarang sekarang tanaman-tanaman janda bolong apa sih namanya gitu ya gitulah. Jadi hal itu yang kalau itu mungkin kalau yang model gitu tanaman yang perlu di tempat dingin. Tapi kalau misalnya kalau kaktus, tanaman predator itu kayaknya nggak terlalu banyak yang perlu di maintenance. Itu aja sih setahu saya. Saya nggak punya tanaman begitu karena
nggak punya balkon yang panas lah. Mungkin aku ada sharing dikit. Dulu tuh sekarang aku kan ada di depan itu garasi itu kena AC. Terus sama ibuku tuh ditaruh biar cantik itu garasinya. Itu ada namanya gantungannya itu ini pohon kusuma wardani ya namanya. Pokoknya kayak nama tanaman kusuma. Tanaman kusuma wardani. Ini kayak merambat ya? Kusuma wijaya. Oh, kembang. Jadi dia tuh kembangnya malam. Oh, ada tuh. Saya taruh di kos-kosan saya, ntar saya cari. Saya ada tuh di kos-kosan. Itu ya. Soalnya kalau dia kan daunnya hijaunya cantik ya. Ya. Buat digantung juga bagus gitu. Dan kayaknya sampai sekarang sih Depok kan panas banget, saya di Depok. Itu kuat sih sejauh ini. Iya, itu juga, iya benar itu juga. Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma namanya. Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Iya. Saya kayaknya masih ada gambar itu. Itu sih. Iya, itu juga itu ya tanaman-tanaman digantung. Mungkin oke. Dari abang-abang atau kakak-kakak ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa di raise hand dulu. Pada baru mulai bingung kali ya mau bikin kebun di mana ya? Saya sih udah kepikiran dari tadi apa ya. Saya punya bank di depan. Biasanya beratnya di ini Bang Indra apa namanya niat mulainya tuh kalau yang belum punya. Ya semuanya juga begitu niat kalau niat itu paling berat. Iya posisinya apa namanya kalau niat terus susah sih tapi ya dimulai aja dulu lah. Kalau kita semuanya kalau sama apa ya namanya kita sesuatu yang baru memang kadang-kadang agak susah sih. Tapi mulailah dengan yang gampang dulu, jangan yang kadang-kadang orang pengen langsung loncat ke sesuatu yang sangat ruwet gitu. Jangan. Yang paling gampang buat ditanam di rumah kalau mau pohon besar itu paling gampang tanam pepaya. Cepet deh. Pepaya California itu dalam waktu 4 bulan biasanya udah mulai kembang, bulan ke-6 udah ada buahnya. Oh 6 bulan aja ya? 6 bulan cukup. 6 bulan cukup. Pepaya California ya, saya nggak ngomong pepaya itu, tapi pepaya modelnya tuh pepaya pendek. Kalau kita main ke toko buah tuh ada namanya pepaya California. Nah itu kumpulinnya bijinya, itu gampang banget kok. Pokoknya siapin perlahan, tapi jangan dekat tembok ya. Kenapa? Karena pepaya itu ternyata akarnya itu jahat. Karena kenapa? Dia itu bisa ngangkat tembok. Walaupun kelihatan pohonnya kayak gitu, dia akarnya tuh gede. Agak jauhan dari tembok ya, jangan. Tapi itu 6 bulan udah ada hasilnya dan itu dia tidak perlu penanganan khusus. Pokoknya tanam. Saya berapa kali nanam pepaya California itu nggak sengaja. Jadi pepayanya itu udah kita makan, ternyata ada jatuh biji di area dekat-dekat tong sampah. Itu hidup. Ya udah kita biarin sampai gede. Nah, kalau udah buah 6 bulan, 6 bulan dia akan buah tuh paling bisa sampai 2 tahun karena di atas 2 tahun itu pohonnya udah ketinggian, udah susah kita ngambilnya. Kita tebang ganti dengan pohon baru. Gitu. Jadi dia dari 6 bulan sampai 2 tahun tuh tiap 2 minggu pasti akan ada yang matang. Dan itu berantemnya sama codot. Karena codot paling demen pepaya itu, paling gampang dia. Jadi kalau kita kita telat biasanya besoknya pepayanya udah bolong. Gitu. Kalau udah mulai ada kuning, paginya tuh kalau kita belum petik, itu pasti besoknya udah bolong. Karena codot demen banget itu sama yang namanya pepaya California itu, wangi. Ya itulah yang simpel-simpel kalau mau mulai pepaya itu boleh gampang karena pepaya itu nggak tunggu lama-lama. Kalau kita ngomong nanti mangga 2 tahun pusing lamaan kan. Pepaya yang paling gampang. Bu Berta juga bilang kalau mau nyoba, cobalah pepaya. Karena kalau udah sekali berbuah, baru deh nanti nyoba yang lain. Bahkan dia udah sampai nyoba kelapa tabu lampot. Saya bilang kelapa tabu lampot mau setinggi apa nih kelapa loh. Tapi dia nanam kelapa gading begitu. Gitu. Tapi pepaya yang paling gampang lah. Perawatannya gimana kalau pepaya itu? Apa kasih pupuk aja? Pepaya itu perawatannya gampang ya, cuman yang penting airnya dijaga, kan? Ya kan airnya dijaga, jangan sampai tanahnya kering, ya kan? Terus juga posisinya hamanya terutama
Hamanya itu yang nanti kalau udah mulai berbuah tuh ada hama putih. Itu yang mesti sering diperhatiin. Tembak pakai air cabai aja. Gitu. Yang ini ada sebentar. Saya kayaknya ada fotonya Bu ini. Pepaya nih. Nih. Tuh, pepaya kan? Oh, sekecil Segitu itu. aja. Iya, cukup segitu pepaya udah bisa berbuah. Lihat. Ini diikat nih kenapa? Karena pepaya buahnya udah keberatan, jadi bahayanya dia rubuh. Gitu. Ini pepaya umur 4 bulan ini. Setahu saya ini 4 bulan aja. Saya pikiran saya pantesan 4 bulan bisa tinggi gimana? Enggak, 4 bulan kalau dia medianya cepat, medianya bagus, dia bisa ini dia bisa cepat buah. Nih pepaya. Menarik nih. Nih ini kan nggak perlu lahan besar nih, satu pot aja coba dulu kalau pada teman. Nah medianya dipakai jangan media tanah, tapi pakainya kokopit, itu yang dari kelapa. Tuh diadukin nanti pada saat bikin media pertama, kokopit diadukin sama pupuk kandang. Udah diaduk, dibiarin dulu 2 hari. Karena pupuk kandang itu kan cenderung panas. Gitu. Jadi posisi kayak gitu. Habis itu beres, udah deh. Nanti dibiarin, jaga airnya aja jangan sampai kering. Gitu. Itulah posisi ini paling gampang pepaya deh. Saat saya kalau mau lihat buah pepaya deh. Gampang kan nyari bibit pepaya. Gitu. Gampang kan? Pepaya tuh. Menarik. Ini kayaknya saya langsung mau googling sih. Cari pepaya deh, paling gampang. Ya kan? Ini kalau udah sampai berbuah begini pasti melihatnya senang gitu kan. Kita sebenarnya kalau main di perkebunan ini kan bukan cari hasilnya juga, gitu. Tapi kadang-kadang kita kepuasan aja kita bisa melihat ya, apa yang kita tanam tuh berbuahnya lebat ya kan. Itu pepaya ini paling gampang. Saya udah kalau ini pepaya saya udah nyoba beberapa kali dan ini memang waktu 6 bulan udah cukup, udah bisa. Gitu. Oke, lagi? Coba lihat pepaya ya. Sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Udah pada pusing kali ya, udah pada bingung mau bikin perkebunan kali ya. Lagi pengen nyoba kali. Habis ini nyoba nyari potnya cari. Lagi googling Dari nyari pot potnya dulu kali ya Bang ya, beli sama bibitnya. Ya, bibit media tanamnya, ya kan? Media apa namanya? Pastikan perawatan. Nggak banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau bikin begini sebenarnya yang penting niatnya dulu jalanin. Kalau udah niat jalan baru kita ini itu serang apa namanya? Intinya sih sebenarnya apa ya, telaten sih sebenarnya kalau berkebun itu mesti telaten. Nah, ini pepaya ini juga ternyata nih ada juga pepaya. Kalau saya kan dari biji biasanya, kalau ini ada yang modelnya medianya cangkok. Jadi pepaya ada serang, ada yang modelnya bisa dicangkok juga gitu. Nah, kalau cangkok itu berarti kan dia udah siap buah tuh. Kalau kita 6 bulan nanti bisa dia lebih cepat lagi tuh. Kalau kita dari biji, posisinya kan untuk mencapai besaran batang sampai sekitar 10 cm, itu kan perlu waktu 6 bulan. Nah, kalau dari pakai media cangkok, mungkin perlu waktu 3 bulanan udah sampai mencapai 10 cm. Gitu. Nah, dia baru bisa buah tuh kalau sudah sekitar 10 cm itu lingkar batangnya. Di bawah itu dia masih biasanya belum kuat untuk makan buah. Gitu. Permainannya begitu aja. Kalau pepaya ya. Oke. Ji, mau nanam apa Ji? Si Bang Haji kemana? Gue yang gampang-gampang aja, soalnya halaman tuh nggak ada tanah, jadi pasti pakai pot. Jadi mau pakai apa namanya, pot yang tanah gitu. Soalnya konblok depan rumah itu, jadi cari gampang. Kalau nggak paling tanaman bunga-bunga gitu ya digantung di garasi paling. Ya, kalau depan bunga bisa tuh garasi sih pakai kembang-kembang sih. Ntar paling berdayain bocah aja nih. Biar kan kalau anak kalau dikasih proyek-proyek biologi itu happy tuh. Tanam. Coba pepaya tuh Ji. Pepaya Ji. Nah, pepaya boleh deh, pepaya boleh tuh. Baru tahu. Pepaya tuh gampang tuh, pepaya lo gampang. Coba aja tuh, nanti begitu udah berbuah teman-teman anak lo biasanya ada 2 bulan tuh rumahnya.
Iya, terus makan bareng gitu ya. Nah, iya, pepaya aja. Pepaya gampang kok. Ada Bang Ferry tuh, udah masuk. Nah, itu dia tuh. Bang, kabar Bali gimana Bang? Tapi audionya nggak connect Bang Ferry nih. Belum kali data kan, selalu ada data kan. Nah, itu juga salah satu ekspor juga tuh. Nanti Bang Ferry kan banyak tuh yang tanaman-tanaman buah tuh. Lain kali ya. Ya, Kalau udah advance dan permintaan lagi kita bikin lagi nih. Paling kali buka wawasan dulu nih bahwa eh, buat ngilangin stres bisa bikin berkebun itu kan. iya, Dan iya. di kota bisa lah gitu kan. Ya, simpel kok sebenarnya. Yang penting kita emang niat mau ini simpel. Kalau mau gampang lagi, paling gampang mungkin pohon cabai juga bisa tuh. Cabai rawit tuh gampang juga tuh. Cabai rawit. Beli Oh potnya yang ya benar. pot panjang tuh, yang modelnya pot panjang udah ada para-para di bawahnya tuh, udah ada aliran airnya. Nah, pohon cabai rawit itu cabai rawit mungkin sekitar 2 bulan juga udah kelihatan tuh cabainya. Cepet kalau cabai rawit. Kalau cuma mau lihat buah ya, cepet deh. Itu pasti berbuah kalau cabai rawit. Yang penting tanahnya nggak kering aja. Cepet tuh pasti buah kalau cabai rawit. Ini gampang. Yes. Cabai rawit. Kan enak tuh. Cabai. Cabai paling gampang cabai. Ya kan, cabai rawit yang modelnya yang cabai rawit orange tuh kalau mau. Cabai rawit orange juga enak. Itu pasti berbuah soalnya kalau itu. Dan itu hamanya dikit. Kalau cabai yang modelnya cabai keriting, cabai hijau itu agak-agak rewel sedikit. Kalau dia terlalu basah busuk. Tapi kalau cabai rawit yang orange itu jarang banget gagal. Saya udah ada kali 4-5 kali nanam itu, dan itu buahnya bisa sampai 1,5 tahun baru mati pohonnya. Udah tuaan dan itu bisa udah gede. Gitu. Ada lagi nggak? Kasihkan aja kita cabai ya. Tadi itu bisa coba tuh cabai, pepaya itu bisa dicoba. Lagi kecil-kecil ya. Ya gitu-gitu deh. Kalau cabai pohonnya nggak gede sih. Kalau mau yang lihat pohonnya agak gede ya pepaya masih 6 bulan udah pasti. 6 bulan kalau dia bagus dia pasti udah buah. Tapi Bang Indra kalau misalnya panen itu dijual atau buat makan di rumah, Bang? Ya nggak dijual lah, buat makan di rumah aja, buat panen, buat bagi tetangga. Siapa tahu ada, kan mahal katanya kalau organik gitu, apalagi kalau mangga gitu. Kalau mangga pohon itu Enggak dijual, mau jual kemana? Enggak lah, kita kalau kayak gitu-gitu biasanya bagi-bagi tetangga aja namanya juga. Namanya kan juga bukan buat cari bukan cari ini ya, bukan buat istilahnya bukan buat cari ekonomis kan, kita teman aja gitu. Gitu cuma sekedar buat apa? Senang-senang aja lah bagi-bagi tetangga ya kan. Ini saya ada gambar. Ini pepaya Taiwan yang pas lagi bagus-bagusnya. Ini saya ada gambar ini. Nih. 1 kilo segede serikaya Taiwan saya. Oh, itu serikaya ya, Bang? Iya, serikaya khusus ini serikaya. Bang Ferry kemarin kayaknya juga posting deh fotonya yang di Bali. Tapi pohonnya Bang Ferry kayaknya gede deh. Dia bisa satu pohon ada berapa buah nih. Nah, ini serikaya Taiwan saya yang di depan rumah nih. Ini sekilonya kalau di total ya, harganya itu sekilonya sekitar 80.000. Dan ini nggak saya bagi tetangga, saya bagi rumah aja cuma satu. Cuman kalau ini enaknya kalau kita nanam sendiri, ini benar-benar matang di pohon. Jadi pada saat kita petik sudah empuk. Kalau yang beli di toko buah biasanya masih agak keras. Gitu. Itu ada buah apa lagi ya? Nah ini buah jambu bol. Jambu bol saya. Betul. Nah ini yang tadi saya bilang banyak lubang-lubang ini nih. Nah ini adalah hasil kerjaan si lalat buah tadi. Nah, tapi dia tidak menetas karena saya udah tangkap yang jantannya, jadi tidak ada pembuahan di telurnya. Jadi sampai buahnya ini pun tidak jadi ulet. Nah, ini hasilnya.
ya kan? Ini kalau sekali berbuah ini buahnya sekali panen tuh bisa 20-30 kilo nih satu pohon. 20-30 kilo ini satu pohon. Gitu. Ini kemarin, nah ini pohon, ini area kebun saya, ini pohon jeruk purut saya nih, ini pohon cabai saya, ini pohon cabai itu di pot. Rumah daerah mana sih, Bang? Di Romangun. Di Romangun. Oh, Romangun. Di Romangun. Nah ini pohon, ini sawo nih, ini sawo kecil yang tadi saya bilang, beda kan sama sawo biasa kan, dari teksturnya kan beda. Gitu. Nah ini kalau pohon sawo setelah dipetik, mesti dibiarin 2 hari dulu untuk ngilangin getahnya baru bisa dimakan. Nah sawo ini tanaman bergetah. Ini kerjanya saya ini kalau lagi ini iseng ya cuma ngumpulin ini doang. Nah ini kalau udah dicuci ini, setelah 2 hari dicuci ini. Nah ini udah siap dimakan bentar lagi. Itulah kerjaan kalau di kebun kan begini doang, lagi ada buah bagus potong. Tapi secara ini berapa kali sih Bang panennya itu setiap kapan? Apanya? Kalau tergantung aja sih, tergantung buahnya. Kalau sawo ini tergantung kita lihat sih, kalau udah mulai banyak tuh biasanya sekitar 3 bulanan tuh udah banyak tuh buahnya. 3 bulan kita panen. Habis itu tunggu 3 bulan lagi. Tapi kalau musim hujan gini biasanya lebih cepat karena dia lebih cepat gemuk, gede. Gitu. Kalau musim panas dia buahnya cenderung kecil tapi cenderung lebih manis. Kecil buahnya biasanya kalau di sawo ini. Nah ini kayak tadi yang saya bilang yang kena kutu putih nih. Ini jeruk purut kemarin baru dipetik. Nah, ini jeruk purut ini sering saya kirim ke teman-teman nih, ke teman-teman istri juga yang butuh. Karena kenapa jeruk purut ini sebenarnya jeruk obat gitu katanya. Dipakai buat, kalau kita ngomong orang Jawa nih, dipakai ini jeruknya buat nyuci keris. Jadi tiap satu suro biasanya jeruk purut di pasar tuh suka langka. Karena kenapa? Terutama di Jawa ya, karena dipakai buat nyuci keris satu suro. Gitulah. Nah ini tadi. Nah ini pohonnya nih. Jadi satu pucuk tuh ada buahnya seperti ini. Ini jeruk purut nih namanya. Daunnya angka 8. Ini daunnya ini suka dipakai buat masak sama dipakai buat bikin peye. Gitu. Yang saya punya lagi ini juga pohon. Ini udah sampai bawah di tanah. Apalagi ya. Pohon, buah. Tanya aja kalau lagi ada yang mau ditanya, tanya aja. Nah ini juga ceritanya nih, kayak Taiwan. Ukurannya. Malah jualan ini. Pisang. Pisang kalau jadi entrepreneur jadi $4 kalau konsultan. Bercanda lah nih. Ini meme-nya kayaknya. Ini meme bercandaan aja. Nah ini sawo nih tadi. Kan telur. Nah ini pas baru dipetik nih, belum dicuci nih. Nah ini kan bergetah tuh, ada banyak getahnya. Nah sawo ini ini juga salah satu pohon yang bandel sih, artinya pohonnya nggak perlu terlalu banyak dirawat, yang penting tidak kering. Nah, terus buahnya juga sepanjang waktu. Gitu. Sawo ini juga cukup. Cuman nunggu buahnya agak lama, 2 tahunan baru berbuah. Nah ini jeruk purut nih. Bagus ya jeruk purutnya. Bisa begini buah. Ini tiap pucuk ada buahnya sekarang kalau jeruk purutnya lagi musim hujan lagi rajin buahnya. Gitu. Ini kelengkeng. Waduh, enak banget ini pasti. Ini susah nggak Bang kalau kelengkeng ini? Kelengkeng ini agak susah soalnya. Dia kan cenderung harusnya di tempat yang agak dingin ya. Kalau Jakarta kan kadang-kadang kan posisinya panas ya. Ini lagi ngambek nih. Udah 1 siklus lewat nih, karena kan cuaca kemarin kan panas banget nih. Ngambek nih kayaknya nih, lagi nggak buah nih. Ini tahun lalu. Lagi ngambek nih, buahnya lagi nggak mau. Nanti mungkin minggu ini mau saya pangkas dulu. Mau saya pangkas, udah beres pangkas, baru dikasih Gold Star tadi, biar dia nanti berikutnya pucuk buah yang keluar, bukan pucuk daun. Tuh, ini posisinya. Ini depan rumah semua, nggak ada yang pindah. Nah, yang satu nih.
Ini saya pakai nih, ini namanya bungkus buah. Nah, ini saya pakai buat kalau membungkus mangga di tabung lampot. Jadi kalau mangga udah jadi, biasanya untuk mencegah busuk, itu biasanya saya bungkus. Saya nggak ada gambar mangga ya, saya cari. Nah, kalau dengan dibungkus begini, nanti mangganya hasilnya mulus. Ini jeruk limau, bukan. Ini kelengkeng kemarin tahun lalu. Nah, jadinya begini nih kalau dibungkus. Kalau nggak dibungkus, dia nanti hitam di sini nih biasanya karena kepanasan biasanya hitam ataupun dia coak-coak gara-gara mungkin ada hewan-hewan yang suka datang. Gitu. Nah, ini tabung lampot nih, ini pot jadi, ini pot. Nah, ini pot. Nah, ini tabung lampot ini umurnya udah 8 tahun. Udah buahnya kemarin sekali buah. Ini tabung lampotnya sekali buah kemarin berapa ya? Ada 12 buah deh. Senang-senangannya aja sih. Ini bukan kebun saya. Ini pisah ya. Ini duit orang bukan duit saya. Nah, saya cari lagi nih. Ada pohon lagi. Nah, saya cari lagi ada pohon. Habis kayaknya ini gambar-gambar pohon yang saya belum nemu lagi gambar pohon. Oh, pohon itu ya, pohon nangka ya. Nah, itu waktu saya masih punya pohon nangkanya tuh. Ini 2019 nih. Ini masa iseng doang. Nah, itu buahnya sampai segede kepala saya tuh buahnya. Gitu. Ini pohon nangka, tapi sayang pohon nangkanya udah mati. Ini juga salah satu pohon yang agak susah buahnya karena dia masih agak tua. Nah, cuman yang saya tanam waktu itu varietasnya nangkanya bukan nangka besar, tapi nangka mini. Nah, nangka mini ini menurut dari literasi yang saya dapat, nangka mini ini bisa berbuah di umur 2 tahun juga, bukan kayak nangka yang biasa ya. Kalau kita ngomong nangka yang biasa, itu dia baru berbuah itu nanti di umur 6 tahun sampai 8 tahun. Nah, ini pohonnya. Jadi buahnya banyak. Batang segini aja dia bisa buah. Kalau nangka yang tradisional, nangkanya itu batangnya mesti lebih besar dari ini baru dia berbuah. Gitu. Nah, ini pohon nangka, ini pohon sawo, ini pohon jambu. Tadi jambu merah tadi itu. Karena lahannya kecil ya udah dipepet-pepetinnya semua. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin Ji punya pengalaman apa kali ditambah ini? Kalau gue sih nggak pernah bertanam kayak gini ya, jadi baru mau mulai makanya ikut grup Engineer Plant Lover tuh. Karena mau mulai rencananya niatnya itu ya tadi. Kan kalau punya lahan, sebenarnya lahan kecil itu bukan alasan untuk tidak memulai gitu. Betul sekali, itu dia, betul sekali. Gitu, sebenarnya itu Sony aja. Bertanam apa Son kalau Sony? Son bertanam duit lu ya? Nanam toge Mas Haji dulu waktu duit lah. waktu kuliah lagi waktu SMA ya kita pernah nanam toge tuh kayaknya. Nanam toge di toples tadi. Iya di toples. Itu dari SD kayak apa? Iya itu belajar hidroponik kan dulu kan pakai toge tuh. Iya hidroponik toge lah segala macam. Ya intinya. Jadi dulu gue begini Bang, gue pernah sempat keranjingan banget nanem dulu waktu awal-awal pandemi kan. Jadi sampai bibit-bibit gitu kan. Wah iya nih enak nih tanam seledri dulu, ada seledri, beli pot segala macam, beli tanah, iya. Cuman gagal semua. Jadi nggak ada yang tumbuh satupun. Itu biasanya kenapa tuh Bang? Padahal ditaruh di garasi gitu, garasinya kebuka kan di luar gitu kan garasinya kan. Cuman gagal semua tuh tanaman gitu, nggak ada yang tumbuh gitu. Airnya tumbuh sih tumbuh ya, cuman nggak ada yang sampai panen ya. Matang gitu. Biasanya kayak gitu, air biasanya airnya sempat kering ya, gitu. Oh kurang air maksudnya?
ya airnya sempat kering, terus juga yang dikasih di airnya pun nggak ada nutrisinya. Nutrisinya lo kasih air doang ya. Lo beli nutrisi A sama B-nya nggak? Ada beli wah sampai ini ada vitaminnya itu sampai beli vitamin. Ada. Terus satu lagi Beli cuman dari biji salahnya ya, dari biji. garasinya Nggak panas. apa-apa kan, dari biji juga aman kan? Aman itu mah aman. Garasinya panas nggak? Panas. Matahari masuk. Nah, kalau kayak gitu biasanya kalau panas begitu, biasanya kepanasan. Jadi kadang-kadang orang kalau di garasi terlalu panas dikasih itu tuh paranet namanya. Atasnya ditutup pakai jaring itu loh. Tapi hadap utara, Bang, hadap utara. Iya. Walaupun panas hadap utara, nggak langsung. Nah, tapi kan sore dia panas. Pasti ada satu titik dia kena sinar matahari langsung, itu biasanya kepanasan. Jeleknya tanaman-tanaman hidroponik yang begitu kalau terlalu panas, dia biasanya kering. Jadi mesti dikasih paranet atau apa supaya dia nggak terlalu panas kalau siang. Gitu. Itu sih apa kayak menghilangkan semangat gitu. Udah wah semangat nih, gagal gitu kan. Udah besoknya nggak nanam lagi. Nah, sekarang mulai nanam cabai aja tuh, pakai pot gampang deh. Nanam apa? Cabai. Oh cabai, iya cabai. Yang tumbuh cuma cabai, Bang. Iya, cabai doang. Bener, cabai itu paling gampang kita. Iya. Cabai itu paling bandel lah, kalau ditaruh di pot pasti hidup aja. Gitu. Ya kalau hidroponik ya itu. Hidroponik itu mesti emang ada siklusnya, kita belajar dulu, nyoba sampai kita berhasil berapa kali baru enak. Saya juga nyoba 2 kali. Papaya boleh tuh kayaknya, mau nyoba papaya. Papaya boleh tuh. Nah, papaya pakai pot itu boleh tuh. Iya, pakai pot aja tuh papaya. Biar nggak stres. Ininya dari mana ininya? Apa? Bibitnya? Pakai biji aja, tapi disemai dulu. Semainya ntar di internet lah. Semainya pakai planter bag itu apa, pakai yang polybag hitam. Itu kalau lo nggak mau capek, beli aja di toko tanaman, ada yang banyak jual bibit papaya yang cangkokan udah jadi. Jadi udah tinggal nunggu 3 bulan doang udah berbuah itu kalau yang di itu biasanya. Yang pakai apa yang udah jadi yang tadi saya sempat share kan? Papaya. Ada jual banyak lah sebenarnya, tinggal ini. Kalau papaya yang dari biji nanti posisi berbuahnya nanti mungkin di atas 1 meter. Tapi kalau papaya cangkokan, nah itu posisi berbuahnya itu biasanya nanti dalam waktu udah tinggi 90 udah berbuah dia. Gampang kok itu, papaya paling gampang. Nih yang kayak gini nih. Ini kan pendek-pendek doang nih. Nah, yang kiri ini posisinya ini udah papaya udah cangkokan nih, udah gede. Gila bener ya, itu buah gede bener, papaya. Cakep ya. Gemuk itu buahnya gemo ya. Manis nggak tuh? Manis nggak? Manis. Papaya California apa yang paling manis dia? Ya, kalau beli sih emang manis. Kalau beli di itu Superindo atau apa emang manis. Cuman kalau itu kan masih hijau tuh. Oh, kalau hijau belum. Tapi nanti kalau udah dipanennya kan kalau udah pantatnya mulai kuning. Jo. Mantap juga ini. Iya, pantat kuning. Nah itu kalau udah mulai pantat kuning lo pantengin deh, jangan kalah sama codot aja. Karena begitu pantat kuning biasanya codot udah mulai tembang-tembang tuh dekat situ kalau malam. Gitu. Itu aja sih. Musuhnya kalau papaya cuma 1 kok codot kok. Itu aja yang banyak. Kalau dulu di tempat gua masih ada musang. Musang kadang-kadang manjat juga. Rumahnya dekat kali soalnya. Tadi media tanamnya yang bagus apa, Bang? Yang papaya California itu? Oh, itu yang coklat ini nih, namanya cocopeat. Itu yang cari ini. Cocopeat. Ini saya langsung kasih informasi ke bapak saya. Biar bapak saya yang suka berkebun soalnya. Sayanya cuma ngikutin aja sama makanin buahnya. Kalau mau belajar lebih ini saya kasih YouTube channelnya Bu Berta ya, bentar.
Ini salah satu expert tabu lampot. Namanya Berta Suranto. Berta Suranto hidroponik. Nih. Nih. Ada nggak? Nah, beliau ini expert banget kalau ada rumahnya dekat-dekat di Jogja. Nah, mainlah ke restoran dia tuh. Restoran dia semuanya dari itunya organik semua karena dia semua nanamnya pakai begini semua. Iya, lucu juga tuh. How to grow banana in a pot. Wow. Tuh ada toge tuh. Siapa yang tadi menanam toge tuh? Tuh Sony tuh. Tuh cara membuat toge tuh. Dia nanam pohon pisang juga ada tuh di pot. Ini pokoknya Ibu Berta mah ini banget lah. Legend ya. Legend ini kalau di dunia hidroponik dia legend. Ada di sebelah kiri ada Mandarin Corner sama Papikos, kayaknya bisa buat berikutnya nih, kos-kosan nih. Buat bahasan berikut kita nih. Ada, udah tembak lagi. Belum sempat izin dulu sama ini tuh. Oh iya. Kalau itu kalau kos-kosan ada lagi hitungan secara ininya. Gua mesti agak panjang itu nih. Karena kalau hitungan sipil kan jagonya si Om Jo tuh, ya kan. Kalau hitungan finansial tanya Om Sony lah gimana jagonya lah. Gua kan cuma tukang jahit. Kalau kata Om Sony kan gue tukang jahit doang. Kerjaannya apa tukang jahit? Ya, itu pekerjaan paling mahal itu tukang jahit. Tukang jahit. Nih kalau teman-teman yang belum bisa ini buka deh ini ya channel YouTube-nya ini. Channel YouTube-nya Bu Berta nih. Dia bisa gunakan segala macam bahan. Bahkan dia kemarin tuh pakai cup aqua dia pakai, terus pakai botol-botol yang itu botol-botol aqua yang 600 ml dia pakai juga. Buka lagi ini web ini yang punyanya dia cukup gampang dimengerti. Cari di YouTube. Yang gue belum berhasil nanam bawang tuh. Bawang pakai itu juga lucu tuh. Dia pakainya pakai rockwoolnya diapungin. Oke. Ada lagi kira-kira? Apa udah pada mumet? Mau mulai berkebun aja kayaknya susah bener kayaknya ya. Mau mulai berkebun kayaknya susah bener ya gitu ya. Oke, ada lagi yang pertanyaan apa? Kalau ntar ada yang mau, Haji mungkin bisa sharing itunya Ji, nanti Ji, FPL Ji. Ya. Nanti di sharing aja itunya. Kalau ada yang masih mau join ke FPL itu aja kasih linknya. Di situ kan banyak juga tuh yang bisa pada ini, yang bisa belajar di sana. Di sana sih banyak kan lagi banyak posisinya banyak ibu-ibu yang lagi sharing soal tanaman hias ya. Kalau saya ngomong tanaman hias agak bingung sih. Gitu. Oke, kalau gitu. Oke kali ya. Udah jam berapa juga. Kalau ada yang butuh apa-apa, info silakan japri saya aja. Kalau saya bisa jawab, saya nanti jawab. Kalau enggak, ntar saya cari referensi lagi. Siap, Bang. Oke. Wah, katanya Ekter 87 paling banyak nih. Kata Bang Jaya. Oh iya. Tadi ada kata 85 juga tuh. Ada. Siapa tuh itu? Ada Mbak Indri juga tuh. Diam-diam ada Mbak Indri. Ri, apa kabar Di? Kita cuma ketemu di WA doang. Iya Mbak Indri nih. Iya, apa kabar Bang Indra? Mantap. Ini salah satu penggerak FPL juga nih Mbak Indri. Aduh, saya malah nggak sempat nanam-nanam. Udah mulai masuk itu tanaman udah mulai agak ini. Untung musim hujan jadi ada ya? Dari alam. Dari alam.
Iya, itu ada Bang Ferry juga dari tadi belum ngomong nih Bang. Gimana Bang? Jeruk balinya udah oke? Dia audionya nggak connect. Nggak Oh tahu gitu. kenapa tadi. Salah kali ya itunya, settingan itunya. Nggak tahu deh. Iya, oh si Aji. Iya, si Osi juga tuh ada. Hmm. Oke. Iya, hadir. Oke, ada lagi nggak kira-kira sebelum kita ini udah azan juga, posisinya udah jam. Ya, bisa. Perlu foto-foto nggak? Perlu data hadir cek. Boleh di screenshot deh. Siapa namanya? G, tolong. Ya, aku screenshot dulu ya. Bentar. Gimana ya? Aku awam. Oke, ini gini. Dikit dulu nih view grid. Nah. Oke. Ada banyak. Apa tuh? View grid. Ada Indri. Ini di belakangnya pohon nih. Iya, nggak punya pohon kalau di sini. Itu Iya, pohon semua. tanaman hias semua, belum ada yang ini. Belum yang menghasilkan tadi kayak itu. Saya pernah sih nanam bayam dulu waktu zaman-zaman awal pandemi kan juga lagi musim ini ya. Bikin kebun sayur juga kan waktu itu juga sempat belajar sama Bang Glenn Pardede. 89 kan dia punya Iswisit ya, jadi dapat semua bibit, semua itu kan udah semua dicoba, udah dapat 1 batch aja, kayaknya nanam sekian lama ya, sebulan gitu, terus habis dalam sekali masak, oke, udah. Effort sebulan habisnya cuman nggak sampai 2 jam nih masak tuh. Ya masaknya jadi ya itulah bayam, kangkung apa gitu-gitu ya dipakai. Cuma lagi pengen nyoba lagi seledri apa gitu-gitu sih, cuma belum ini aja yang ini. Jadi senang sih juga sempat bikin juga acara kayak gini dulu sama Iluni UI soal apa namanya? Ya soal urban farming ya. Nanti banyak kan teman-teman di EFT. Sorry saya lupa kenalin, saya Ars 96 bukan warga Ilunek. Ini salah satu senior kita yang di perkebunan. Ya jadi ya senang aja tuh habis itu mulai keracunan teman-teman sama tanaman hias, tanaman sayurnya mulai agak-agak ditinggalin gitu. Tadinya emang niat awalnya emang ngembangin tanaman sayur-sayur itu ya buat di situ. Karena dulu kan tinggal di apartemen kecil gitu ya, cuma di terasnya aja tuh bikin sayur-sayuran gitu, tapi akhirnya pas balik lagi landed ya udahlah, tanaman-tanaman yang tadi di apartemen yang tanaman hias jadi gede, itu udah mulai pusing ngurusinnya. Ya gitu lah. Kalau seledri enak tuh nih, kalau emang ada posisinya nanti dia bisa panennya berapa kali selama nggak dicabut kan. Seledri gampang nanamnya. Iya. Pakai air doang buat di dapur, jadi kadang-kadang kalau kita beli seledri kan nggak ada lama. Iya, tanaman pohon kan kita belajar, emang belajar sama kakek ya dari dulu kan, yang waktu di kampung sana kan emang tanaman pohon selalu, semua rumah punya mangga, ya. Semua rumah punya jeruk, pepaya itu semua rumah punya, kayak tinggal dilempar aja pasti hidup. Kok sekarang susah bener ya ternyata ya, kok dulu waktu di kampung kayak gampang bener gitu. Ya gitulah perjuangan orang kota ya kan. Iya. Iya, kalau tadi sering ngomongin pepaya banyak banget kayak mama, aku dulu pepaya kayak tumbuh gitu aja di rumah yang waktu aku kecil ya tinggal di Bandung. Itu tuh ya udah kayak semua pojok ada pepayanya gitu. Ya, itulah perjuangan kalau sekarang. Iya, sekarang kayak di kota makin malah belajar lagi jadi kayak setelah sekian tahun akhirnya kamu mau ngelirik tanaman juga gitu ya kata mama. Oke. Dulu nggak pernah mau tanaman, setelah sekarang ya banyak, ya emang enak sih gitu, refreshing aja, sore-sore pulang kerja, masih ada yang diurusin ya, masih nyiram-nyiram gitu ke tempat yang nggak hujanan. Iya. Oke. Makasih Bang Indra. Oke, itu sesi. Makasih Bang Indra, makasih Gayatri. Untuk acara ini. Nanti diupload ya. Gue uploadin ya Bang Indra ya ke YouTube ya. Ya. Siap. Oke, semua makasih ya atas kehadirannya. Ya mudah-mudahan makasih banyak. Sedikit ini ya bisa di-sharing lah. Udah teman-teman mulai berkebun lagi. Nanti sharing-sharing juga kalau ada yang jadi nanam pepayanya. Mungkin
Pepaya. Jo tuh, tabak lo Jo, nanam pepaya lo Jo. Oke, terima kasih Bang Indra sharingnya dengan Makasih ini. semua ya. Makasih. Tutup acaranya. Terima kasih. Ya, terima kasih Makasih ya, semua. Kak. Happy weekend. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Salam.